Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersua dalam kegiatan Zoom dan hari ini insya Allah saya akan sedikit mempresentasikan materi Al-Islam dan Kemuhamadian dan ilmu pengetahuan, dan insya Allah saya akan memberikan soal ujiannya di lewat rekaman Zoom, dan adik-adik perlu diperhatikan dan dicermati soal-soal ujian yang akan kami tayangkan. Baik, saya akan share. Di dalam soal ini kita bisa perhatikan temanya itu tentang ilmu pengetahuan dan al-Islam dan Kemuhamadian serta ujian soalnya. Yang pertama, kita harus memahami seperti penjelasan sebelumnya tentang konsep eh, ilmu pengetahuan dan al-Islam dan Kemuhamadian, dan beberapa soalnya yang kemarin saya sudah tayangkan tentang konsep dasar Al-Quran dan Hadis. Kemudian hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan, pekan lalu sudah kami jelaskan. Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai alat, uh, dan tidak ada dikotomi antara ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, dan semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang sejarah peradaban Islam dan ilmu pengetahuan dan beberapa elemen yang lain yang pertemuan sebelumnya kita telah bahas. Ada beberapa item yang membahas tentang pertemuan sejarah tentang peradaban Islam dan beberapa konsep ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam dan para ilmuwan yang beragama non-Muslim dan beberapa tokoh-tokoh Islam juga lainnya. Kemudian kita juga bisa melihat tentang perspektif Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah mendorong integrasi keilmuan dan berbagai lembaga pendidikan, kesehatan, dan sebagainya menjadi pusat sentral perspektif Muhammadiyah dalam kembang ilmu pengetahuan. Dan tantangan dan peluang juga sudah dikemukakan sebelumnya tentang Islam, pengembangan ilmu dan teknologi, dan lain sebagainya. Dan etikanya juga telah dipaparkan sebelumnya, dan beberapa hal yang penting. Ini menjadi soal untuk ujian hari ini, itu jelaskan secara singkat 4 teori utama tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Jadi ini kaitannya tentang sejarah peradaban Islam, tapi kita lebih fokus tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia ya. Jadi ada 4 teori yang perlu adik-adik jelaskan sejarah masuknya Islam ya. Kemudian yang kedua adalah analisis bukti sejarah yang mendukung teori-teori tersebut. Jadi ketika dijelaskan tadi 4 teori, silakan jelaskan teori sejarahnya masuknya Islam. Ya, ada sejarahnya masuknya secara ini dianalisis secara komprehensif. Kemudian manakah teori yang menurut Anda yang paling kuat dan mengapa? Ketika tadi ditemukan ada 4 teori ya sejarah masuknya Islam, yang menurut adik-adik sekalian yang manakah yang lebih kuat dan kenapa dan mengapa itu kuat? Kemudian yang keempat adalah apakah ada kemungkinan bahwa Islam masuk di Nusantara melalui satu jalur? Kalau misalnya ada jalur ini satu jalur, kenapa? Itu dijelaskan secara komprehensif. Jadi pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4 itu ada kaitannya. Seperti juga nomor 5, bagaimanakah interaksi antara Islam dan budaya lokal di Nusantara pada masa awal penyebarannya? Jadi soal nomor 1, 2, 3, dan 4, dan 5 itu saling keterkaitan dan perlu dijawab secara komprehensif dan digambarkan secara teori dan dianalisis, kemudian dianalisis dipilihlah satu yang paling kuat. Kenapa Anda memilih itu kuat?
Kemudian bagaimana jalurnya itu bisa dijelaskan secara komprehensif. Kemudian apakah ada interaksi antara budaya lokal Nusantara pada awal penyebarannya itu, antar Islam dengan budaya lokal kan masuk Indonesia atau Nusantara dan zaman itu kalau bicara Islam dan Nusantara itu suatu hal yang berbeda, tapi perlu Anda jelaskan secara komprehensif. Itu 5 soal. Saya ulangi lagi, jelaskan secara singkat 4 teori tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Yang kedua, analisis bukti sejarah yang mendukung masing-masing teori tersebut. Yang ketiga, manakah teori yang menurut Anda yang paling kuat dan mengapa itu kuat? Kemudian 4, apakah ada kemungkinan bahwa Islam masuk di Nusantara itu melalui dari satu jalur? Kemudian bagaimana interaksi antara Islam dan budaya lokal di Nusantara pada masa awal penyebarannya? Kemudian setelah soal esai ada pilihan ganda. Ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk membaca dan belajar terdapat dalam surat apa? Apakah surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Alaq, atau surah An-Nisa? Jadi dipilih salah satu jawaban yang benar. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Alaq, An-Nisa. Kemudian siapa yang bersabda menuntut ilmu dan kewajiban bagi setiap muslim? Apakah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi silakan dipilih salah satunya A, B, C, dan D, yaitu pilihan ganda ya. Kemudian pertanyaan ketiga, menurut ajaran Islam ilmu pengetahuan berfungsi sebagai sarana untuk menambah kekayaan, B. menguasai orang lain, C. memahami alam semesta dan mengembangkan peradaban, D. mencapai kekuasaan politik. Jadi silakan dipilih yang manakah benar, apakah A, B, C, dan D. Menurut ajaran Islam, pengetahuan berfungsi sebagai sarana ya, menambah kekayaan, menguasai orang lain, memahami alam, mencapai kekuasaan politik. Kemudian pertanyaan esai, jelaskan pentingnya ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam dan sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang mendukung hal ini. Kemudian C, bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu dan memberikan contoh hadis yang relevan. Kemudian yang ketiga, diskusikan bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan duniawi dan ilmu pengetahuan agama. Mengapa keduanya penting untuk dipelajari oleh umat Islam. Jadi ada 5 soal ujian esai, 5 esai tentang yang saling berurutan. Kemudian ditambah pilihan ganda ada ini, kemudian kedua, ketiga, ya, kemudian 3 pertanyaan esai dan pernyataan benar atau salah. Islam tidak terlalu menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apakah ini benar atau salah? Ya, salah ya. Menuntut ilmu dan kewajiban kita muslim menurut hadis Muhammad SAW, apakah benar atau salah? Benar atau salah? Ya. Surah Al-Alaq ayat 195 memerintahkan untuk belajar dan mengamati alam semesta. Jadi tinggal ditulis saja apakah salah atau benar ataukah seperti apa. Jadi ini salah satu contoh ya. Apakah salah, nanti dalam kurung salah ya. Ditulis kembali, Islam tidak terlalu menekankan pentingnya pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, apa? Salah ya. Jadi kalau ini sudah anggap ini yang sesuai yang ada di tertera ini sudah benar ya, seperti itu juga ditulis. Apakah benar atau salah. Jadi pernyataannya hanya benar atau salah. Jadi kalau sepakat dengan ini, jadi begitu juga ditulis. Ditulis ulang saja ya. Surah Al-Alaq ayat 1-5 merintahkan untuk belajar dan mengamati alam semesta, apakah benar atau salah. Kalau benar ya tulis dalam kurung benar. Itu adik-adik sekalian ada 5 pertanyaan. Saya kira cukup itu ya. Nanti ditulis saja lewat tulisan tangan dan dikumpul lewat ini. Saya rasa seperti itu adik sekalian. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dan bisa nanti di screenshot soal-soalnya seperti apa. Itu mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum.